Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Mazidah. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem pendidikan di negara Australia, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menerangkan tentang sejarah singkat di Australia. Australia menjadi sebuah negara bagian Australia, kemudian menjadi satu negara di bawah satu konstitusi pada tanggal 1 Januari pada tahun 1901. Salah satu tindakan Parlemen Nasional yang baru ini adalah mengeluarkan perundang-undangan yang kemudian dikenal sebagai kebijakan Australia Putih (White Australia Policy) yang membatasi migrasi hanya bagi orang yang berasal dari Eropa. Namun hal ini telah banyak ditinggalkan setelah Perang Dunia Kedua. Dan kini Australia telah menjadi rumah bagi orang-orang yang berasal dari lebih 200 negara. Rakyat Australia ikut Perang Dunia Pertama memiliki banyak dampak yang berat bagi Australia. Pada tahun 1914 ada kurang 3 juta laki-laki, namun hampir 400.000 daripadanya secara sukarela ikut bertempur, sekitar 60.000 gugur dan puluhan ribu lainnya terluka. Kedatangan warga baru Australia sampai kemajuan pusat pasca perang. Setelah perang berakhir di tahun 1945, ratusan ribu imigran dari seluruh penjuru Eropa dari Timur Tengah berdatangan ke Australia, dan banyak yang mendapat pekerjaan di sektor manufaktur yang sedang berkembang, yang bekerja di pabrik-pabrik saat kaum pria pesat. Yang selanjutnya yaitu pendidikan di Australia. Yang pertama yaitu sistem pendidikan di Australia. Pemerintah negara bagian dari teritori Australia memegang peranan penting dalam hal manajemen dan administrasi pendidikan sektor sekolah. Setiap negara bagian dari teritori mempunyai hukum dan peraturan-peraturan terkait mengenai kurikulum, akreditasi program studi, ujian bagi siswa, dan penghargaan bagi siswa. Pemerintah Australia memegang peranan kepemimpinan secara nasional dan bekerja sama dengan pemerintah negara-negara bagian dari teritori serta pihak-pihak industri dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan sekolah. Pemerintah Australia juga menyediakan subsidi yang cukup penting bagi sekolah-sekolah pemerintah. Sistem pendidikan di Australia berstandar tinggi dan mendapat pengakuan internasional. Sekolah merupakan kewajiban di Australia. Hal tersebut memberikan sumbangsih pada tingkat melek huruf 99%. Sekolah dapat mengembangkan keterampilan, membangun kepercayaan diri para pelajar lulusan Universitas Australia, unggul pada penelitian dan inovasi terdepan, serta pendidikan kejuruan dan teknik, memajukan sektor industri yang sedang berkembang pesat. Australia salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdapat di dunia, sekitar 400.000 pelajar dari sekitar 200 negara. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tujuan umum sebagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk Departemen Pendidikan Negara, bagian universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum tersebut dilengkapi dengan tujuan khusus oleh badan-badan terkait. Tujuan pendidikan menjelaskan tentang terkait pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sektor universitas teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih memprioritaskan perhatian mereka pada pendidikan kejuruan. Yang ketiga yaitu struktur dan jenis pendidikan. Yang pertama yaitu sekolah dasar atau primary school. Sekolah dasar ini waktu yang diperlukan yaitu 6-7 tahun. Berbeda dengan di Indonesia di mana siswa diharuskan menempuh ulangan-ulangan dan ulangan umum. Mereka secara otomatis naik kelas berikutnya sejalan dengan pergantian tahun. Yang selanjutnya itu sekolah menengah atau secondary of high school. Sekolah ini memerlukan 5-6 tahun. Jenjang pendidikan menengah berakhir pada 11 untuk negara bagian yang menerapkan pendidikan dasarnya selama 7 tahun. Yang selanjutnya yaitu pendidikan tinggi atau universitas. Pendidikan tinggi di Australia yaitu mencakup 3 tahun dan memperoleh gelar Bachelor atau yakni Bachelor of Arts atau BA.
Jika mahasiswa tersebut berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang pasca sarjana, maka ia hanya belajar selama 1 tahun. Tingkat kelulusan di jenjang honors ini sangat menentukan bagi kelanjutan pendidikan yang mahasiswa di jenjang pasca sarjana. Banyak universitas-universitas di Australia seperti program S3 doktor langsung dari jenjang honors dan sebagainya. Pendidikan tingkat S2 dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu yang pertama kombinasi dan kebudayaan kombinasi, yang kedua yaitu coursework atau riset yang memerlukan waktu sekitar 2 tahun, dan yang terakhir yaitu jika calon mahasiswa S2 tersebut di kemudian hari bermaksud untuk mengambil program S3, maka sang calon sangat dianjurkan. Untuk kurikulumnya sendiri yaitu dari 8 bidang pelajaran, yaitu bahasa Inggris, matematika, dan sebagainya. Di Australia, bahasa pengantar pendidikan adalah bahasa Inggris. Oleh sebab itu, penting bagi pelajar harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang cukup baik. Kursus-kursus bahasa Inggris yang intensif banyak terdapat di Australia bagi pelajar yang perlu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Selanjutnya itu komparasi konsep pendidikan di Australia. Keduanya juga menerapkan wajib belajar di Australia selama 10 tahun, sedangkan di Indonesia selama 12 tahun. Berdasarkan perbandingan sesuai yang disampaikan di atas, bahwa kedua negara memiliki konsep sistem pendidikan masing-masing, tetapi terdapat kesamaan walaupun presentasi berbeda. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kualitas pendidikan di Australia dan suara belajar berkelas internasional, fasilitas riset yang memadai, memperoleh pengalaman bekerja, kesempatan membangun jaringan internasional. Yang selanjutnya yaitu dan yang terakhir kesempatan untuk bekerja di Australia. Sedangkan kekurangannya yaitu jauh dari keluarga, biaya yang tidak murah, iklim yang berbeda dengan Indonesia, dan yang terakhir yaitu biaya hidup cukup tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.